Nah ini buat Pak Mahfud MD, kan Pak Mahfud MD itu pernah bilang negara nggak boleh kalah sama ormas. Nah ini barusan ada itu ya, apa, pemanggilan, terus jemput paksa. Itu bukan ormas, satu orang itu, individu, cewek lagi. Kalau negara nggak boleh kalah sama ormas, masa sama cewek kalah Pak? Hah? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapat kiriman kaos nih, keren ya. Tulisannya Pure Blood, ada dua warna ya, ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari Pure Blood Forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi kalian seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada nih ya, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini dulu sebelum beliau jadi menteri itu pernah juga mengkritik rezim gitu ya, mengkritik pemerintahan. Tapi setelah masuk ya kan, ya seperti kalimat beliau sendiri ya kan, apa itu, malaikat kalau masuk dalam sistem jadi iblis katanya. Kurang lebih begitulah kalimatnya. Nah sekarang tiba Pak Mahfud ada berita begini, Mahfud MD tiba-tiba kritik Jokowi Ma'ruf Amin, Indonesia perlu orang kuat tidak kayak sekarang. Lah kemarin itu masih kuat apa Pak? Atau mungkin ini Pak Mahfud ada kode-kode kali ya. Mungkin Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf terlihat lemah gitu. Mungkin mau jualan jamu kuat kali aja ya kan, nggak mesti harus kan lemah kuat ya kan, jamu kuat. Viagra, kenapa jadi ke Viagra gue? Kuat kan Pak ya? Oke, kita baca dulu deh ya. Ini dilansir oleh radartegal.com. Jakarta, tanggalnya dulu bentar.
Wah ini 26 April 2022. Lama loh baru kelihatan ini. Saya naikkan lagi ya Pak Mahfud. Supaya kita sebagai rakyat itu bisa melihat nih. Oh begini tuh menteri kita itu. Iya 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 Pak Mahfud. Orang Madura Pak Mahfud ini. Orang Madura. Gue ngopi dulu deh ya. Menko Polhukam Mahfud MD tiba-tiba mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut Mahfud, Indonesia perlu orang kuat, tidak kayak sekarang. Kritikan Mahfud MD itu diungkapkannya melalui tayangan video yang belakangan viral dan beredar luas di media sosial. Kita nggak dapat itu ya video itu, jadi kurang viral itu. Coba kita viralin lagi. Dalam tayangan video itu Mahfud MD terlihat diwawancarai 3 orang. Judul acara yang muncul, Mahfud bicara Islamofobia hingga trauma politik. Dalam video viral ini terlihat simbol 20D, Detikcom dan juga tulisan total politik. Tapi belum jelas kapan wawancara ini direkam. Belum jelas guys. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin 2024 itu sudah pasti pemilu. Pak Jokowi tidak lagi. Maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Kata Mahfud MD dalam uriannya seperti dilihat dalam video itu Selasa 26 April. Ya. Merekatkan agar negara ini bisa maju tidak kayak sekarang, saling mengerikan kalau saya lihat, kata Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Nah ini buat Pak Mahfud MD, kan Pak Mahfud MD itu pernah bilang negara nggak boleh kalah sama ormas. Nah ini barusan ada itu ya pemanggilan terus jemput paksa, itu bukan ormas, satu orang itu individu, cewek lagi. Kalau negara nggak boleh kalah sama ormas, masa sama cewek kalah Pak? Iya kan? Nah ini ada Kak Anung. Pak Mahfud MD kan pernah ngomong ya waktu pembubaran Ormas FPI itu kan gini, negara tidak boleh kalah dengan Ormas. Betul ya. Nah barusan ini kan baru kejadian nih. Ada satu orang yang dimintai keterangan polisi, dipanggil nggak mau. Berapa kali itu dipanggil nggak mau? 13 kali dijemput paksa, polisinya balik kanan. Itu berarti artinya negara kalah sama satu orang cewek ya? Iya begitu. Pak Mahfud kemana itu? Nggak ngomong. Oh mungkin karena kalau nggak ngomong itu nggak ada urusan politiknya mungkin. Belum. Oh ya belum. Kita tunggu kita tunggu. Belum ada. Aduh, gimana Pak Mahfud? Mengerikan. Iya Pak, saya juga mengerikan Pak ngelihatnya. Iya, Bapak begitu garang sama ormas. Negara, ya. Yang kedua, lapis kedua itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat. Korupsi tidak terkendali, mau salahkan di mana? Pengadilan begitu, parlemen begitu, birokrasi pemerintahan begitu, pengusaha begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu, kata Mahfud lagi. Ya udah ganti semua aja Pak. Cuman kan ini kita undang-undang ya Pak ya, gimana dong? Melihat situasi negara saat ini, menurut Mahfud MD perlu suatu terobosan. Mahfud MD malah mencontohkan kudeta di negara Amerika Latin. Kudeta. Ya. Mudah-mudahan kudeta itu kan merebut kekuasaan secara paksa ya. Yang ngomong Mahfud MD loh ya, mencontohkan. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil, dan memang ada teorinya katanya. Wah, biasanya kalau politikus itu kan ya begitu ya. Waduh. Teori Plato 2500 tahun lalu mengatakan kalau demokrasi sudah menjadi anarkis, memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu daripada negaranya hancur, ujar Mahfud MD dalam video ini. Oke, berarti guys ya, dari keterangan berita ini kita melihat bahwa Pak Mahfud MD mengakui keadaan negara ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya ini, dan mudah-mudahan orang-orang tokoh-tokoh ya seperti Pak Mahfud MD dan yang lainnya itu mau bergabung bersama rakyat gitu. Ayo dong digabungkan bersama rakyat, cari penyelesaian untuk bangsa ini gimana. Jangan cuma narasi-narasi di ruangan diskusi ber-AC mulu.
Ya nanti kalau begitu bisa jadi gini, Pak Mahfud ngomong begini ini bisa jadi ya, belum tentu. Itu karena kurang dapat kue gitu. Begitu dapat kue, ntar diam lagi. Ya kan udah banyak kita nemuin yang begitu. Ada beberapa tokoh politik itu yang dulunya berseberangan, wah keras di media, apa semua, sampai kita rakyat ini ngeliat, luar biasa, luar biasa. Begitu dapat kue diam, ya kan? Sekarang Pak Mahfud kritik lagi begini nih, belum dapat kue atau sudah dapat kue? Kalau sudah dapat kue masih mengkritik begini, keren tuh. Kita memang perlu strong leader, pemimpin yang kuat. Kuat apa? Kuat menjaga keimanan gitu buat rakyat, bukan karena kena godaan oligarki, uang terus strong leadernya hilang. Akhirnya nggak strong lagi, lemah syahwat ngadepin oligarki. Ini yang jadi masalah Indonesia ini Pak. Tapi nggak apa-apa deh ya, alhamdulillah nih Pak Mahfud mengkritik pemerintahan sekarang, padahal beliau adalah seorang menteri. Oke guys ya, sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Gua Babe Aldo, minta maaf ya kalau ada salah, share video gue. Dan ini konten kalau di channel Babe Aldo aja ini khusus untuk reaksi politik dan yang lainnya. Kalau Babe Aldo suara kebenaran itu untuk yang berkaitan tentang pandemi. Oke ya guys, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mudah-mudahan bukan karena belum dapat gue ya Pak Mahfud ya.